Selamat pagi, Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi atau Saran Pagi GKI Salatiga. Hari ini Senin 26 Oktober 2020 bersama saya Penatua Adita Sutresno. Ibu, Bapak, Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk pagi ini. Kami diperbolehkan bangun dalam keadaan sehat dan dapat menghirup udara yang segar di pagi ini. Ini adalah bukti dari pemeliharaanmu bagi kami. Sebelum kami mulai aktivitas kami hari ini, kami ingin mengawalinya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu benar-benar tertanam dalam hati kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Renungan hari ini saya beri judul, Jadilah Orang Rajin. Renungan ini disadur dari Renungan Harian Air Hidup edisi Desember. Bacaan kita ambil dari Amsal 13 ayat 4. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Saat ini banyak ditemui orang dengan bermacam-macam keinginan, tapi ia malas mewujudkan keinginan tersebut melalui tindakan. Maka keinginan tersebut tak membuahkan hasil apa-apa alias tak menjadi kenyataan. Penuh dengan keinginan tapi tidak disertai dengan tindakan adalah ciri seorang pemalas. Satu ciri lain dari pemalas adalah suka berdalih atau punya banyak alasan untuk tidak melakukan sesuatu. Jika ciri itu ada pada kita, maka kita perlu berubah mulai dari sekarang. Karena kemalasan hanya mendatangkan kerugian, tidak ada sisi positifnya. Oleh karena itu, kemalasan runtuhlah atap, dan atau oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah. Tuhan menghendaki anak-anaknya untuk tidak menjadi pemalas, tapi menjadi pekerja yang rajin. Mengapa? Karena Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga, seperti tertulis di dalam Yohanes 5 ayat 17. Sejak awal penciptaan, Tuhan sudah mendesain manusia untuk bekerja. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Itulah sebabnya Tuhan sangat menentang orang-orang yang malas. Alkitab menyebutkan bahwa orang yang malas dalam bekerja adalah saudara dari si perusak. Kalau kita rajin, seperti rajin bekerja, rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, rajin menabur, rajin berbuat baik, rajin melayani Tuhan dan sebagainya. Suatu saat kita pasti akan memetik hasilnya. Sebab di dalam setiap jerih payah selalu mendatangkan keuntungan. Kerajinan adalah jalan yang akan menuntun kita kepada mukjizat dan berkat Tuhan. Sebaliknya, kemalasan menutup pintu berkat. Sebab Tuhan tidak akan pernah memberkati orang-orang yang malas. Yusuf adalah salah satu contoh orang rajin yang tercatat di Alkitab.
Karena kerajinannya dalam bekerja ia dipercaya oleh Potifar dan juga disukai oleh kepala penjara. Orang yang rajin dimanapun berada dan ditempatkan selalu menjadi berkat dan hidupnya berdampak bagi orang lain. Dinyatakan bahwa Yusuf menjadi orang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, sebab ia rajin. Karena itu ia selalu disertai oleh Tuhan. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, seperti tertulis di dalam Amsal 21 ayat 5a. Demikianlah renungan kita pagi hari ini. Kita akan tutup dalam doa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh mengajarkan kami untuk menjadi orang yang rajin dan bukan menjadi seorang pemalas. Kami percaya Tuhan akan menolong setiap kami untuk belajar dan mengajar kami untuk berubah menjadi orang yang rajin. Rajin dalam banyak hal, rajin bekerja, rajin berdoa, rajin menabur, rajin berbuat baik. Dan tentunya Tuhan, kami sungguh rindu juga untuk melayani Engkau senantiasa. Dan saat ini, kami akan mengawali segala aktivitas kami untuk hari ini. Kami mohon kehadiran-Mu melalui Roh Kudus-Mu dalam segala aktivitas kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Terulah rajin dalam segala hal yang benar dan baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua.